Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petir dimanapun berada, salam petir, jeder. Ini Mas Pri ini semangat kali mau jeder. Tapi saya rasa kalau masalah jeder ini sudah booming ya. Di mana-mana teman-teman udah pakai jeder. Benar. Kemudian saya senang di dalam channel YouTube saya ini teman-teman yang berada di luar ya, salah satu yang terjauh di NTT. Dari NTT ada, dari Kalimantan ada, dari Jawa Barat saya banyak, dari Jakarta, dari Palembang, dari Medan. Dari Medan saya kecolongan kemarin. Nah tiba-tiba teman saya bilang, "Bah, di sana ada lambang pi di tokonya gitu." Di mana? Daerah Kampung Kling, Jalan Teguh Umar. Saya kejar ke sana. Begitu saya kejar, ternyata memang mereka kemarin mengadakan perayaan bersama Hari Pide, dan mereka betul-betul membuat komunitas itu dengan bagus sekali, membuat kelompok-kelompok menentir anggotanya yang di bawah, diajarin apa-apa harus yang dilakukan. Saya berharap ini teman-teman komunitas ini bisa berkomunikasi, teman-teman komunitas ini bisa nanti akhirnya bergabung. Nah inilah dia komunitas anak Medan ya, Think Fighter P Network Medan Sumut Aceh ya. Jadi mereka cukup besar dan berkembang, mereka kompak dalam setiap kegiatan. Dan acara kumpul-kumpul di Tim Fighter P Network Sumut Aceh ini semuanya terjadwal gitu. Jadi memang mereka happy sekali, mereka kompak sekali. Jadi saya berharap komunitas-komunitas lain juga bisalah meniru komunitas Sumut Aceh ini ya. Jadi komunitas Sumut Aceh untuk P Network-nya cukup keren, dan ini perlu dicontoh bagi semua komunitas yang ada di Indonesia. Kompak selalu, komunitas P Network Sumut Aceh, jaya selalu, sukses kita secara bersama-sama. Perwakilan dari Medan, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, dari Aceh. Aceh banyak loh orang main di Aceh. Ini mereka yang maunya kumpul semua, sehingga menjadi ikatan komunitas P Network Indonesia. Tapi ada pertemuannya, ada kumpul masing-masing perwakilan. Setelah kumpul, teman-teman dari perwakilan memberikan info ke bawah lagi ke anggotanya. Ini keren habis. Menurut Mas Pri, gimana sebenarnya harus dilakukan untuk di komunitas ini? Ya, jadi kan begini Pak. Kita kan main CoinFi ini bukan sendiri, bukan berkelompok atau hanya satu negara. Betul. Gitu. Nah, sepantasnya komunitas itu memang harus dijaga, kan gitu. Kalau tidak semualah orang bermain Fi ini, tetapi kalau komunitasnya itu solid, ini sangat penting. Saya kemarin lihat juga di konten Abah itu. Saya pikir Abah di India, kan gitu. Memang di rumah orang India kami buatnya. Suasana ruangannya, suasana India semua. Iya. Dan bahkan ini lebih keren dari acara di Vietnam. Oh gitu? Kan gitu. Di Vietnam itu kan ramai kan gitu kan. Orang antusias dengan kehadiran Fi ini. Tapi saya lihat itu lebih meriah. Meriah. Jadi mereka tuh memang membuat acara potong kue, potong pai bersama, kemudian mengkomandangkan sebuah lagu dari Jamrud. Hari ini saya rekam semua. Begitu saya upload di YouTube saya, kena peringatan dolar warna merah, kuning, dolarnya warna kuning. Copyright. Iya, padahal cuplikannya cuma dikit aja, selamat ulang tahun itu aja. Iya. Tetapi diingatkan sama YouTube, itu lagu orang, padahal cuma selamat ulang tahun aja suaranya bunyi. Ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bangga ya dengan teman-teman yang ada di Jalan Teguh Umar kemarin. Ya, mengadakan kegiatan Hari Pi bersama, anggotanya ada lebih kurang 200-an orang. Kalau menurut prediksi mereka di Kota Medan ada lebih kurang 1.000 orang pemain P Network. Ya. Dan kenyataannya teman-teman yang dari Aceh juga mau bergabung. Nah, gimana menurut Mas Pri sebaiknya ya? Kita kan di sini kan ada Perbaungan, ada Tebing Tinggi dan lain sebagainya, termasuk Lubuk Pakam. Saya berkeinginan cobalah kita gabungkan ini semua, gimana ini? Ya. Jadi di Indonesia, di Medan sendiri atau di Sumatera Utara sendiri, itu penambang Fi itu saya pikir itu sampai dengan ratusan ribu, Bang. Oh iya? Kan gitu. Saya sampai Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Tetapi ya namanya kita manusia ini, ada yang merasa ini pesimis. Banyak malu-malu saya lihat. Iya. Ada yang optimis ya tadi kayak di Medan, kita buat acara macam dan sebagainya. Padahal di Medan tuh mungkin lebih banyak lagi yang nggak buat acara tetapi malu untuk bertanya. Betul. Kan gitu. Itulah yang terjadi. Nah, jadi
ada sesuatu komunitas yang misalnya nanti contoh ketika kita lewat ada logo FAI kan seperti itu ya, untuk posko komunikasi dan lain sebagainya. Nah ini harapannya mereka lah yang memberikan edukasi. Betul setuju. Memberikan edukasi kepada orang-orang yang pemula, yang belum tahu, yang baru bergabung. Dan kemudian yang pemula juga jangan malu-malu mencari, bertanya ya. Kalau saya kemarin saya sarankan, kalau memang malu bertanya, main aja di P-Browser, cari chatting. Chatting ada 2, yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ambil saja yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada 2, satu untuk chatting daripada anggota, yang satu informasi dari moderator. Saya sudah nyampaikan ke situ ya. Saya berharap teman-teman yang nonton video ini ya, yang nonton YouTube ini bisa mengambil manfaat dari P-Browser. Jadi ambil kolom chatting, ambil yang paling kiri P-Browser, buka, setelah terbuka nanti disitulah kita mulai ambil chatting. Dari chatting itu disitulah kita untuk berkomunikasi. Jadi itu sering saya manfaatkan. Tetapi saya agak nakal dikit, saya nggak mau ambil dari P-Browser, tapi saya cari dari Google sampai ke Amerika, ke Vietnam, ke Turki, ke India. Yang paling kasihan Iran ditutup sementara, tidak diikut sertakan karena masalah politik ya. Jadi kita berharap pun teman-teman dari Iran dan ada berapa negara itu? Rusia juga. Rusia ya. Kita berharap nanti bisa bergabung kembali. Jadi info-info saya sering saya ambil dari dunia luar. Kaget sih, bahasanya bahasa Inggris, bahasa Meksiko, nanti ada bahasa Arab. Biarin aja, orang ada Mbah Google kok, translate saya masukkan gitu. Kemudian saya berkeinginan mudah-mudahan kawan coba berpikirlah, bantu berpikir keinginan saya mungkin bermanfaat. Kalau kita memang sudah anggota P Network, minimal di belakang mobil ada stiker P Network. Ya, kalau naik sepeda motor buat stiker kecil. Jadi kalau kita melintas di jalan bisa saling tegur sapa ya. Ada rasa keterpanggilan. Woi, itu keluarga petir itu, penggali petir. Kenapa mobilnya mogok? Kita berhenti, kita bantu dulu. Sebenarnya yang lain pun sering kita bantu. Tapi kalau udah ada lambang logo Pi Network di mobil, di sepeda motor, rasa persaudaraan tuh lebih kenceng. Setuju nggak gitu? Jadi di Sumatera Utara ini Pak juga ada kepala desa. Yaitu dia di Facebooknya itu selalu upload tentang Pi Network. Siapa itu? Dia kepala desa Bangun Sari Baru, Tanjung Morawa. Tanjung Morawa ya? Iya, Jalan Batang Kuis. Dan dia semua postingannya tentang Pi Network. Saya tanya, loh Pak, kok pakai pakaian kepala desa? Iya, saya kepala desa. Jadi saya bilang, oh kades petir, saya bilang. Kades petir, ini keren ini. Iya kan? Tapi ini menjadikan inspirasi ya, pertemuan pembicaraan kita ini mungkin menjadi inspirasi. Teman-teman di daerah yang sudah punya komunitas, cetaklah stiker untuk di mobil sama di sepeda motor. Bila perlu, yang naik sepeda motor di helm. Jadi begitu kita ngelihat helmnya Pi Network, sahabat petir gitu. Jadi komunikasi di jalan itu ada. Itulah yang kita harapkan. Kalau Mas Pri harapkan apa ke depan untuk Pi Network ini? Jadi gini, penambang itu siogianya tetap melihat informasi seperti kata Abah tadi, jangan dari informasi Indonesia saja. Betul. Kan gitu. Jadi FAI ini adalah isu internasional sebenarnya, kan gitu. Karena memang sudah banyak sekali komunitasnya dan kita kan Indonesia contohnya Binance, contohnya misalnya market cap kan, kemudian dan lain sebagainya. Ini kan belum tentu Indonesia itu duluan menggapai koin FAI ini, tetapi mungkin di negara-negara lain itu sudah duluan. Makanya informasi itu bisa ditangkap negara orang lain daripada negara Indonesia, kan gitu. Nah, makanya orang luar negeri itu antusias sekali dengan FAI ini. Karena apa? Karena mereka developer itu sudah memang udah ngintip ya. Tetapi mereka tak bisa memiliki beberapa akun, hanya satu akun. Benar. Kalau 2 akun bermasalah mereka nanti, bakal di scam nanti. Nah, jadi developer itu sudah memang ini bakal kita serok ini. Koin ini bakal kita angkat kan gitu. Nah, kalau di Indonesia masih mengatakan ini begini free market Indonesia begini dan sebagainya. Tapi di Vietnam, Mbak, itu saya baru kemarin chat dengan kawan di Vietnam gitu. Bahkan mereka hari ini sudah menyediakan barang untuk penukaran. Sudah berani ya? KYC belakangan. Oh, macam mana cara dia bisa tukar? Nah, jadi begini, ada developer yang misalnya dia punya sepeda motor, kan gitu. Misalnya Abah mau beli, kan gitu. Saya sudah tahu akun Abah sudah ada koinnya, kan gitu kan.
belum QC nih, dua-dua kita belum QC. Ah. Tetapi karena Abah ini bakal dibayar, Abah beri saya sepeda motor atau mobil, kan gitu. Dengan catatan ada perjanjian, kan gitu. Kalau nanti sudah QC dan kemudian bisa transfer Pramainet misalnya, kan gitu. Maka koin yang memang dibutuhkan untuk sebuah mobil, mobil sudah diambil. Testnet langsung. Mobil sudah diambil. Sudah. Kalau nanti harga koinnya jatuh, Nah, kalau harga koinnya kecil, kan gitu kan, maka dihargai koin berapa tahun dia akan melunasi mobil itu. Kan seperti itu. Contoh misalnya harga mobil 1000 fai gitu kan. Kan kalau misalnya harga koin kecil, kan koin ini kan menjadi besar. Kalau mobil itu dibiarkan juga kan harganya juga nggak akan besar. Maka 1000 itu akan ke depan 3 tahun akan menjadi besar. Nah, jadi pola pikir mereka itu sudah seperti itu, jauh ke berani depan. ya. Iya, jauh ke depan. Inilah yang menghidupkan masalah pay network tadi itu. Dengan adanya transaksi, orang makin semangat, ya, maka pasar akan terbuka. Sama kayak tahun dulu, Bang. Kita dulu beli emas 1 gram itu 25.000. Ya. Kan gitu. Kita beli mobil. Sekarang bagaimana mobilnya disimpan sama emasnya disimpan? Betul. Kan begitu. Jadi pola pikir mobilnya akan jatuh, emasnya akan naik. Nah, jadi itu pola pikir mereka hari ini, bukan pola pikir kita gitu. Tapi kita ikutilah perkembangannya, apa yang akan terjadi. Kita berharap P ini baik-baik saja. Benar, sehingga pasti. teman-teman yang sabar menanti akan benar-benar mendapatkan rezeki dari P Network. Jelas. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.